Halo semuanya, kenalin nama aku Syahnan dan selamat datang kembali di channel Mioto Tech. Di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah HP lama yang mungkin dulu tuh pernah menjadi andalan banyak orang ya, yaitu Oppo A37F. Tapi pertanyaannya sekarang, HP dengan RAM 2GB dan storage 16GB itu masih cukup nggak sih dipakai di tahun 2026? Apalagi standar penggunaan sekarang tuh udah jauh berubah ya. Aplikasi makin berat, game makin kompleks, dan sistem tuh juga nuntut spesifikasi yang tinggi. Dan di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang Oppo A37F secara menyeluruh. Mulai dari desainnya sampai ke softwarenya. Dan di akhir nanti kita bakal simpulin apakah HP ini tuh masih layak dipakai atau enggak di tahun ini teman-teman. Jadi langsung aja kita bakal masuk ke pembahasannya. Jadi Oppo A37F hadir dengan desain yang simpel dan khas HP Oppo lama. Bodinya itu masih berbahan plastik dengan finishing matte dan secara keseluruhan terbilang cukup ringkas. Di bagian depan kita masih bisa lihat bezel yang cukup tebal di sisi atas dan bawahnya. Di sisi atas layar itu terdapat earpiece dan kamera depan. Sementara di sisi bawah itu udah menggunakan tombol fisik ya atau hardware navigation untuk melakukan navigasi di HP-nya. Dan untuk sisi-sisi yang ada di bagian bodinya, di sisi kanannya tuh terdapat tombol power, lalu di sisi kirinya tuh terdapat tombol volume up and down, dan di sisi atasnya itu ada tersedia jack audio ya. Dan di sisi bawahnya itu terdapat port micro USB dan lubang speaker. Jadi ya ini tuh mono speaker dan masih menggunakan micro USB. Tapi secara ergonomi ya, HP ini tuh masih nyaman banget nih digenggam karena dimensinya tuh kecil dan ringan. Tapi kalau misalnya dari segi tampilan ya udah jelas lah ini tuh udah sangat-sangat ketinggalan zaman ya. Layar dari Oppo A37F itu dibekali dengan layar IPS LCD berukuran sekitar 5 inci dengan resolusi di HD 720 pixel. Di masanya, layar ini tuh udah cukup tajam dan nyaman buat dipakai. Tapi kalau misalnya dilihat dari standar sekarang, apalagi tahun 2026 ini, resolusi HD di ukuran 5 inci ini tuh terasa biasa aja ya. Untuk sedar chat atau baca teks itu masih oke, tapi untuk nonton video atau scrolling yang lama, ketajaman dan detailnya itu udah kalah jauh dibandingkan HP entry level di zaman modern teman-teman. Masuk ke bagian performa, HP ini tuh ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 410 ya, dipadukan dengan RAM 2GB dan penyimpanan internal 16GB. Kombinasi ini memang ditunjukkan untuk penggunaan ringan sejak awal perilisannya. Untuk aktivitas seperti telepon, SMS, chatting, dan buka aplikasi ringan itu masih bisa. Tapi multitasking itu cukup terbatas ya. Dengan RAM 2GB, sistem tuh sering menutup aplikasi di background dan storage 16GB itu juga cukup cepat penuh ya. Karena sistem dan aplikasi bawaan itu udah cukup memakan ruang yang banyak juga. Dan di sektor kameranya, HP ini tuh dibekali dengan kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Untuk kamera belakangnya, jujur aja nih ya, untuk fotonya menurutku ini masih bisa diandalkan. Dan gak tahu kenapa ya, ini kok bagus ya di mataku ya. Kalian mungkin bisa lihat di layar kalian sekarang itu beberapa hasil dari jepretan foto yang ada di HP ini. Kok bisa di kondisi cahaya terang, itu fotonya tuh masih bisa mendapatkan detail yang cukup oke ya. Untuk di harga dan untuk spesifikasinya menurutku ini masih cukup oke lah. Meskipun bisa dibilang kalau misalnya ini tuh dynamic range-nya itu lumayan sempit ya. Dan kalau misalnya kondisi itu minim cahaya atau agak malam atau gelap gitu ya, itu noise cukup banyak dan hasil fotonya itu kurang tajam. Tapi ya kalau misalnya untuk kebutuhan standar sih ini bisa-bisa aja, apalagi kalau misalnya pencahayaannya itu cukup. Dan di sini untuk perekaman videonya itu di 1080p 30fps untuk kamera belakang dan 720 pixel untuk kamera depannya. Dan di sini langsung aja kita bakal ngelihat hasil dari perekaman videonya teman-teman ya. Dan ini adalah perekaman di kamera selfie-nya. Dan resolusi di 720p aja ya. Dan ini ya 30fps lah. Dan kayak gini kalau misalnya di jalan. Standar tahun-tahun segitu kayak gini ya bagus-bagus aja sih ya. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya di backlight-nya gimana ya? Nah ini, wah
fokus, kalau misalnya difokusin ke objek belakangnya putih banget, tapi kalau misalnya fokus ke belakang objeknya kagak kelihatan apa-apa. Ini wajar banget sih. Dan ini untuk perekaman di kamera utamanya ya, di kamera belakang utamanya itu di resolusi 1080p, harusnya ini 30 fps. Dan kayak gini, ini aku cuma gerakin pelan aja, tapi ya kalian bisa lihat ya, itu gempa banget. Ini kita bawa jalan dikit aja. Oke, ya kalian bisa lihat lah ya, ini cukup terasa goyangannya. Dan di sini kita bakal shoot ke langit. Oke, gimana menurut kalian sejarah? Dynamic range-nya ya gimana ya? Di sini juga nggak bisa ngezoom sih. Dan untuk satu baterainya sendiri, Oppo A37 F ini tuh dibekali dengan baterai berkapasitas sekitar 2630 mAh. Karena spesifikasinya yang ringan dan layarnya itu juga kecil, daya tahan baterainya itu masih dibilang ya cukup oke lah untuk penggunaan ringan ya. Apalagi setelah beberapa tahun ya, HP ini tuh dirilis di tahun 2016 atau 2017 gitu kan. Dan aku emang waktu itu belinya pada tahun-tahun tersebut teman-teman. Dan kalau misalnya di penggunaan sekarang itu udah cukup terasa lah, ini tuh udah sangat-sangat boros ya. Dan untuk pemakaiannya agak intens ya, baterainya itu sangat cepat untuk habis. Pengisian dayanya juga masih menggunakan micro USB ya. Dan ya udah jelas lah ini tuh nggak mendukung fast charging. Jadi untuk penggunaan harian menggunakan Oppo A37 F secara baterainya ya nggak terlalu worth it lah. Dan dari sisi softwarenya sendiri, Oppo A37 F itu menjalankan Android 5.1 Lollipop dengan ColorOS 3. Yang jelas ini udah sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan standar saat ini. Banyak aplikasi modern yang udah nggak bisa lagi mendukung versi Android ini ya. Sehingga penggunaan HP ini tuh di tahun 2026 menjadi sangat terbatas. Selain itu, Oppo A37 F itu juga udah nggak mendapatkan pembaruan keamanan. Membuatnya itu menjadi kurang aman untuk penggunaan online dan lebih cocok dipakai secara offline atau hanya sekedar untuk kebutuhan yang sangat mendasar teman-teman. Terus juga dari sisi fitur, HP ini tuh belum dibekali dengan sistem keamanan modern ya seperti fingerprint. Dan permasalahan utamanya tuh bukan hanya di tampilan softwarenya yang terlihat jadul, tetapi juga kompatibilitas aplikasi. Beberapa aplikasi itu memang masih bisa diunduh, tapi nggak bisa menjalankannya dengan baik. Ya contohnya tuh kayak game Mobile Legends ya yang langsung force close saat dibuka. Terus juga kayak aplikasi YouTube itu udah nggak kompatibel lagi karena versi Androidnya itu udah terlalu rendah. Dan beberapa aplikasi lainnya ya. Jadi ya hal-hal inilah yang semakin menegaskan kalau misalnya dari sisi software, Oppo A37 F ini tuh udah sangat sulit untuk diandalkan di tahun 2026 teman-teman. Terus juga secara pribadi penggunaan aku di HP ini tuh hanya sekedar untuk dengerin musik sih, karena kan ada lubang nano jack kan. Terus juga paling ada juga sih nonton film, bukan film sih, lebih ke YouTube, dan YouTube-nya itu juga di domain gitu, di website. Jadi bukan dari aplikasi sih. Ya yang masih pakai itu cuman karena ada lubang nano jack aja. Jadi kesambung dengan headset atau headphone yang menggunakan kabel ya, gitu sih. Dan kalau misalnya kita tarik ke konteks penggunaan sekarang, HP dengan RAM 2/16GB, ya HP jadul lah ya. Ini tuh udah jelas enggak relevan sebagai HP utama. Dengan keterbatasan RAM, storage, dan software, HP ini tuh hanya cocok sebagai ya fungsinya untuk sekedar telepon, SMS, dengerin musik, ya gitu-gitu aja. Untuk kebutuhan seperti aplikasi modern, media sosial, apalagi gaming, Oppo A37 F ini tuh udah nggak mampu mengimbanginya ya. Bahkan untuk Instagram sendiri ini tuh nge-lag. Tapi masih bisa loh, untuk Instagram cukup surprisingly ya, itu masih bisa loh. Dan bukan yang Instagram Lite juga bisa. Tapi ini Instagram yang beneran Instagram aplikasi Instagram biasa gitu masih bisa. Tapi ya nge-lag. Ya, tapi masih bisa. Wah, gitu sih. Ya, tapi nggak worth it lah. Meskipun harganya sekarang mungkin udah ratusan ribu gitu kan ya, udah cukup murah. Tapi kayaknya mending ditabung buat HP yang lebih worth it lagi sih di harga sejutaan. Atau yang level tahun sekarang itu udah lebih worth it dibandingkan HP yang kayak gini teman-teman. Oke, untuk kesimpulannya di sini aku bakal menjadikan sebagai perwakilan aja ya Oppo A37 F ini gitu, sebagai gambaran HP-HP jadul dengan RAM yang kecil. Dan ya penggunaannya itu ya sekedar ringan aja ya.
Ya pada masanya HP ini tuh cukup oke lah untuk kebutuhan dasar. Tapi di tahun ini kan dengan RAM 2 atau storage yang 16 GB dan di Android versi lama, HP-HP yang kayak gini tuh udah sangat-sangat tertinggal jauh dari standar saat ini ya. Tapi menurutku ini tuh bukan karena HP-nya buruk, tapi emang ya udah lewat aja zamannya. Sebenarnya ini tuh cocok lah kalau misalnya kalian jadiin sebagai ya nostalgia aja atau penggunaan yang sangat-sangat terbatas. Tapi jelas udah nggak layak lah untuk kebutuhan harian yang modern teman-teman. Jadi sekian aja untuk pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa subscribe, see you in the next video. Goodbye, dadah.